Selamat pagi saudara dan saudari. Apakah kamu telah bersorak-sorai? Apakah dengan bersorak-sorai dapat membantu kerohanianmu? Ini adalah yang berlaku bagi saya. Itu mengingatkan saya bahwa Allah adalah yang sangat baik dan Dia sangat mengasihiku. Dengan percaya padanya, maka di setiap hari saya dapat bebas terpelihara, dapat bersukacita dan terbebas dari kekhawatiran. Itu juga mengingatkan saya bahwa segala sesuatu adalah yang bekerja bersama-sama dan Allah lah yang mengendalikan segala sesuatu. Sangatlah baik karena saya dapat melakukan sorak-sorai terlebih dahulu. Dan ini adalah ungkapan iman saya yang padanya. Saya ingin bersama-samamu menyanyikan sebuah lagu pujian yang lama. Tuhan adalah gembalaku. Mengapa saya memilih lagu ini? Karena ayat-ayat yang ingin saya bagikan nantinya adalah yang berkaitan dengan gembala. Oleh karena itu, saya memilih lagu pujian ini untuk menyanyikan bersama-sama, yaitu yang terdapat dalam lagu pujian keluarga Allah ke-1, Mazmur 23. Saya teringat di masa dulu atau saat kita berada di tahap pertama, dalam suatu ibadah pemecahan roti, kita ada menyanyikan lagu pujian ini. Juga sering dinyanyikan dalam persekutuan doa. Dan kini jarang menyanyikannya. Salah satu alasannya yaitu karena kita telah mengetahui akan hati Tuhan yang jauh lebih dalam dibandingkan dengan sebelumnya. Saya bukan mengatakan bahwa adalah yang tidak berharga dengan Tuhan menjadi gembala kita. Namun saya lebih tahu bahwa Dia adalah kekasih kita. Oleh karena itu, saya sangat suka seperti yang dikatakan oleh saudara Daniel. Tuhan adalah gembala kita yang terkasih. Apakah Dia memiliki identitas ganda? Tidak. Dia memiliki banyak identitas. Dia memiliki banyak lapisan hubungan dengan kita. Namun hubungan yang intinya yaitu bahwa Tuhan adalah kekasih kita. Itu adalah yang paling berharga dan akan menjadi sangat berarti jika hubungan lainnya dikembangkan di atas hubungan ini. Jadi, saya ingin menyanyikannya bersama-samamu. Saat bernyanyi nanti, kita adalah yang terfokus pada Tuhan itu sendiri. Dia bukan hanya menjadi gembala kita, namun Dia juga adalah kekasih kita. Jadi, saat kamu bernyanyi, Dia tidak hanya membimbing hidup kita, namun Dia juga adalah yang berada di samping kita. Kekasihku berbagi hidupnya denganku. Marilah kita menyanyikannya bersama-sama. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu lah, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Kau urapi kepala
dengan kemurahan, ikut seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saat menyanyikan lagu pujian ini, banyak pengalaman yang muncul di benak saya. Saya memiliki banyak bimbingan yang luar biasa darinya. Tuhan adalah gembala saya, Dia membimbing hidup saya. Contohnya ada beberapa kenangan yang tak terlupakan. Seperti saat saya masuk ke perguruan tinggi, Tuhanlah yang memimpin saya. Pekerjaan di India juga dimulai saat mengenal seorang siswa yang di perguruan tinggi tersebut. Dan tentu saja saya harus mengatakan bahwa saat saya menjadi seorang guru, saya mengalami bahwa Tuhanlah gembala saya. Yaitu baik dalam hal besar maupun dalam hal kecil yang terjadi dalam hidup saya. Dia tidak hanya membimbing, namun Dia juga yang membuat saya dapat berjalan dalam bayang-bayang lembah kekelaman. Saya juga mengalami bahwa Dia menyediakan hidangan bagi saya di hadapan musuh-musuh saya. Saya bersyukur pada Tuhan karena Dia membimbing saya untuk berjalan di jalan yang harus saya lalui selama bertahun-tahun. Dia membutuhkan saya agar saya mengalami akan pekerjaan Roh Kudus. Sehingga di sekolah tersebut, saya memiliki kekuatan untuk membawa jiwa-jiwa ke hadapan Allah, untuk bersaksi dan memberitakan Injil baginya. Saya telah mengikuti Tuhan selama beberapa dekade. Secara materi, saya bukanlah yang kaya. Namun, dapat saya katakan bahwa saya tidak kekurangan apa-apa. Tuhan yang menyediakan segala kebutuhan saya. Dan betapa berharganya, karena saya bukan hanya tidak kekurangan apapun secara materi, namun saya juga tidak kekurangan apapun secara rohani. Dialah yang membimbing roh saya untuk berjalan di jalan yang benar, sehingga dapat mengenal Dia dengan lebih baik, untuk berjalan bersamanya, dan Dia yang membuat saya dapat percaya padanya, serta bertumbuh dalam jemaat yang berkenan baginya. Saya merasa begitu senang, sehingga saya harus bersyukur pada Tuhan. Tuhan adalah gembala saya, dan pastinya Dia adalah gembala kamu juga. Saya yakin bahwa kamu juga telah mengalami bagaimana gembala yang baik ini telah memimpin hidupmu. Marilah kita menyanyikan lagu pujian ini sekali lagi. Mari kita bernyanyi untuk Tuhan. Kita harus bersyukur padanya. Setelah bernyanyi, kita bersama-sama menyembah. Ingatlah bahwa setelah saya adalah giliran kamu. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu lah, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di
kebajikan dan kemurahan ikut seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tuhan, pastilah Engkau senang dan sangat senang dengan menjadi gembala kami yang terkasih. Betapa Engkau rindu bersama-sama kami berbaring di padang rumput yang hijau dan di air yang tenang, untuk menikmati kasih-Mu dan penyediaan-Mu. Tuhan, bersama-Mu kami merasa nyaman. Kami tidak takut akan bayang-bayang lembah kekelaman ataupun bahaya dari musuh. Bahkan Kau membuat cawan kami meluap sehingga menjadi berkat bagi banyak orang. Ya Tuhan, saya benar-benar bersyukur karena di sepanjang hari-hari kehidupan kami penuh dengan kebaikan dan rahmat yang terus mengikuti kami. Sungguh kami dapat berdiam selamanya dalam rumah tangga Allah yang Tritunggal. Tuhan, semoga Engkau memberkati kami. Ayat-ayat yang ingin kita baca hari ini adalah dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 1-10. Marilah kita membacanya dengan hati yang tenang dan membacanya dengan perlahan. Yang terpenting yaitu dapat menikmati Tuhan yang berada tepat di sampingmu, menikmati akan kehadirannya, dan Dia sungguh ingin berbicara denganmu, untuk menjalin kasih denganmu. Oleh karena itu, saat kita membacanya, seharusnya kita mengalami Tuhan yang berada di sisi kita. Dia ingin berbicara pada kita, untuk memahami kasih-Nya. Jadi, marilah kita membacanya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengar suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Setelah membaca ayat-ayat tersebut, saya ingin membagikan akan inspirasi yang menyentuh hati saya. Pertama, Tuhan Yesus adalah pintu domba. Kenyataannya, pintu domba yang berada di negara Timur Tengah adalah yang terbuat dari batu. Itu adalah dinding batu dalam sebuah lingkaran dengan lubang kecil yang berfungsi sebagai pintu. Dan itu adalah yang cukup besar untuk dilewati oleh seekor domba. Tuhan Yesus menyebut dirinya sebagai pintu. Dengan kata lain, Dialah satu-satunya jalan keluar. Dan tentu saja bahwa Dialah satu-satunya pintu masuk. Oleh karena itu, Tuhan Yesus berkata bahwa Dia adalah pintu. Salah satu artinya bahwa Dia adalah satu-satunya cara agar kita dapat diselamatkan. Tiada cara lain lagi agar dapat diselamatkan, agar dosa-dosa kita dapat diampuni. Hanya Tuhan sendirilah yang dapat membawa kita masuk ke dalam kerajaan surga. Untuk kembali ke rumah tangga Allah, kembali ke kandang domba. Saya sangat tersentuh karena Tuhan adalah pintu masuk sekaligus jalan keluar bagi saya. Bukan karena hidup saya tidak ada jalan keluarnya. Sebaliknya, kita dapat pergi dari mulia ke mulia dan dari kelimpahan menuju kelimpahan. Karena kita memiliki Tuhan, Dialah gembala saya. Dia yang membimbing saya. Dalam ayat 9 mengatakan, Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat
dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Inilah hati Tuhan. Dia ingin membimbing hidup kita untuk menjadi lebih berlimpah. Sebuah kehidupan yang menemukan padang rumput. Artinya bahwa roh kita adalah yang puas dan yang kaya. Apapun yang ada di depan, selalu ada jalan keluar bila bersama-sama dengan Tuhan. Kita memiliki Dia untuk membimbing hidup kita, karena Dia adalah gembala besar bagi jiwa kita. Saya ingin memberitahu sesuatu padamu yang sebelumnya tidak saya ketahui. Seperti yang saya katakan, bahwa kandang domba adalah yang terbuat dari dinding batu lingkaran dengan sebuah lubang di tengahnya, dan mungkin tidak ada pintu di pembukaannya. Dan ketika semua domba telah masuk ke dalam kandang, gembala akan duduk dan beristirahat di bukaannya tersebut. Sepertinya, gembala lah yang menjadi pintu bagi kandang domba tersebut. Kamu boleh mencari dan melihat gambar kandang domba di internet, sehingga kamu dapat lebih mengerti akan apa yang saya katakan. Tuhan Yesuslah yang membagikan perumpamaan ini. Dia menyebutkan bahwa Dia adalah pintu. Orang-orang Yahudi dapat mengerti dengan baik akan apa yang Dia maksud. Berbicara tentang pintu domba, sebenarnya itu adalah yang berbicara tentang gembala. Dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 10-11, Tuhan berkata dengan jelas bahwa Dia adalah gembala yang baik. Namun saya akan membagikannya besok. Dan hal kedua yang menyentuh hati saya, yaitu yang ada dalam ayat ketiga dan keempat, yang menyebutkan bahwa gembala memanggil domba-dombanya, masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Lalu ia berjalan di depan mereka, dan domba-dombanya mengikuti Dia. Tahukah kamu bagaimana gembala menuntun domba-dombanya untuk menemukan padang rumput? Saya ada melihatnya beberapa kali sewaktu saya berada di India. Saya melihat bahwa gembala berjalan di belakang domba-domba. Apakah kamu tahu mengapa? Yaitu karena dia ingin melacak mereka. Layaknya seperti gembala yang mendorong mereka untuk maju. Namun, di ayat-ayat ini, saya melihat akan gambaran yang lain, yaitu Tuhan yang berjalan di depan mereka. Dia tidak memaksa kita, namun Dia menuntun kita dengan tali kebaikan, dengan ikatan cinta, untuk membimbing kita agar mengikuti Dia. Apakah di sini kamu dapat merasakan akan kasih Tuhan yang lembut? Dia sama sekali tidak memaksa kita. Dia benar-benar ingin agar kita dapat mengikuti Dia dengan kasih. Saya ingat suatu kali saat kami tur ke sebuah peternakan, kami ada menyaksikan sebuah pertunjukan. Seorang gembala dengan 2 ekor anjing, serta sekawanan besar domba yang jumlahnya lebih dari 100 ekor. Mereka pergi dari kandang domba menuju ke gunung untuk mencari padang rumput. Dan mereka juga ada menelusuri domba-domba untuk kembali dari gunung. Adegan tersebut begitu menakjubkannya. Namun, sang gembala sama sekali tidak mengatakan apa-apa. Karena itu adalah yang dikerjakan oleh 2 ekor anjing gembala dan melalui peluit yang ada di mulut sang gembala. Dan saat saya membandingkan dengan ayat-ayat ini, saya sangat menghargai karena Tuhan telah banyak berbicara pada kita. Dalam ayat keempat mengatakan, domba-domba mengikutinya karena mereka mengenal suaranya. Tahukah kamu mengapa domba dapat mengenal suara gembala? Karena gembala telah banyak berbicara kepada domba-dombanya. Dia telah berbicara pada mereka di sepanjang waktu. Dan hati Tuhan memang seperti itu. Tuhan selalu ingin membuka hatinya pada kita untuk memberitahukan akan hatinya pada kita. Saya harap agar saya sendiri dan kamu dapat bertenang di hadapannya, agar dapat mendengar suaranya, untuk mengenal suaranya, untuk mengikuti Dia dengan mudah dan bahagia. Semoga Tuhan memberkati kita. Mari kita bersama-sama menyembah, dan setelah itu kamu dapat memiliki aliran cinta dengannya. Tuhan, betapa bersyukurnya karena Engkau adalah satu-satunya keselamatan kami. Demi kami, Engkau rela menjadi seorang manusia. Demi kami Engkau rela dipakukan di kayu salib. Engkau rela menjaga kami di sepanjang hidup kami. Betapa bersyukurnya karena Engkau telah menjadi satu-satunya jalan keluar kami dan menjadi jalan hidup yang mulia. Tuhan, betapa berharganya karena kasih-Mu pada kami adalah yang begitu lembut. Engkau tidak pernah memaksa kami. Engkau tidak menjarah kami dengan paksa. Terima kasih karena Engkau-lah yang berjalan di depan kami dan yang membimbing kami, yang berbicara pada kami dan yang menyatakan pada kami. Tuhan, mohon Kau membantu saya dan kami semua agar dapat memiliki lebih banyak waktu untuk mendekat padamu, untuk mendengar suara-Mu dan membiarkan Engkau yang memimpin kami. Ya Tuhan, biarlah kami mengikuti-Mu dengan bahagia. Semoga Engkau memberkati kami.